Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita harus percaya kepada Tuhan sampai mujizat itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pemirsa dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Bersama dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Hari ini saya kembali membawa narasumber kita, Bapak Pembimas Kristen, Bapak Bagus Penjahitan. Salam Pak Pendeta, selamat datang kembali. Luar biasa. Baik pemirsa terkasih, hari ini saya pun juga kembali membawa ibu-ibu yang luar biasa. Paduan Suara Kristiani Sumatera Selatan. Halo. Mereka cantik-cantik sekali hari ini pakai baju hitam.
dan roknya kompak. Nah, ditemani tentunya siapa lagi? Pak Baginda Saregar. Luar biasa ya. Baik pemirsa terkasih, tema kita Tuhan menyediakan. Anda percaya bukan bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik untuk Anda. Asalkan engkau selalu percaya kepadanya. Yuk kita kupas kebenaran firman Tuhan pada saat ini bersama hambanya, narasumber kita, Pendeta Bagus Penjahitan. Silahkan Pak Pendeta. Ya. Shalom saudara, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Mari kita ikuti bersama-sama dan kami akan membacakannya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku. Sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Ya, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan, dan jika kita mengikutinya maka kita akan memahami satu cerita yang begitu luar biasa pernah diinspirasikan oleh Allah kepada Musa dan dicatat di dalam Alkitab kita, Kejadian. Ya, oke, di ayat yang ke-9 Pak Pendeta, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak.
anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Wow, ini satu tindakan yang tidak mudah tentunya ya, karena ini anak satu-satunya yang dinanti-nantikan ya. Pak Pendeta silahkan memberikan penjelasan kepada kita untuk apa itu konsep korban, Ya. di mana anak yang diminta oleh Tuhan. Oke. Terima kasih Ibu Pendeta. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam. Jadi di Kejadian 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-18 tadi kita melihat ya tentang kurban. Nah, sebenarnya apa itu kurban, Bapak Ibu? Nah, kurban itu kalau secara umum ya itu dipahami sebuah tindakan untuk kita mempersembahkan sesuatu kepada, kalau dikatakan ilah ya atau sesembahan. Itu secara umum. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat mengacu kepada Alkitab ya dalam Perjanjian Lama, kurban itu Bapak Ibu Saudara itu sesuatu yang bagaimana kita mempersembahkan yang bernilai, sesuatu yang berharga ya kepada Allah. Sebagai wujud nyata kita mengasihi Dia. Ya, sebagai wujud nyata kita mau menyembah Allah itu. Nah, itu kalau kita lihat dari makna kurban itu. Makanya ya kalau dalam tradisi bangsa Israel ya dalam Alkitab, Allah memberikan sebuah ketetapan bagi mereka bagaimana cara mereka untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Itu kalau kita lihat dari mana kurban. Nah, dalam teks yang kita baca tadi ya saudara, kita melihat bagaimana justru bukannya manusia yang punya inisiatif untuk mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi Allah yang meminta kepada Abraham untuk melaksanakan suatu kurban persembahan, di mana kita lihat tadi bahwa Allah meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu, yang sudah lama dinantikan, yang sudah lama diharapkan. Justru anak itu yang dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Allah. Mungkin kalau kita berpikir, sangat aneh kan gitu. Ya, bingung kita. Ini anak ini udah lama dinantikan nih. Ya, udah lama digumulkan, udah lama diminta kepada Tuhan. Tapi justru ketika anak itu lahir, anak itu sudah beranjak remaja, justru Allah mengatakan persembahkan anakmu itu kepadaku. Kan itu. Nah, tapi itulah yang Tuhan minta dari Abraham, sesuatu yang bernilai sebagai kurban bagi dia. Itu Bu Pendeta. Oke, sesuatu yang bernilai artinya sesuatu yang terbaik ya. Jadi kita melihat kan kalau Ishak ini adalah anak yang dinanti-nantikan. Ya. Pada usia 100 tahun dia baru dapat ya. Istrinya 75. Dan diperkirakan pada saat diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan ini remaja, kurang lebih 13 tahun kalau menurut penafsiran ya. Kemarin beberapa hari yang lalu kita juga berbicara tentang seorang ibu yang menantikan kehadiran seorang anak. Baru 2 tahun loh ya. Itu dia bergumul luar biasa. Sementara ini 25 tahun. Happy luar biasa tentunya punya anak. Tapi sekarang di umur 13 tahun Tuhan minta ya. Ini artinya bahwa Tuhan mau kita memberi yang terbaik. Pak Pendeta tolong kaitkan untuk persembahan ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan minta yang bernilai. Tapi saya pakai istilah lain tadi, yang terbaik. Sebagai orang percaya bagaimana selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi memang saudara ya, kita harus mengakui bahwa Allah dan Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal itu selalu memberikan yang terbaik sama kita. Kan begitu. Betul. Tidak pernah Tuhan tidak memberikan yang terbaik sama kita. Amin. Ya, sebagai contoh yang real, yang nyata, kita boleh ada di sini, kita boleh hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Karena tidak semua orang bisa hidup hingga saat ini. Bapak Ibu, kita sehat, ya kan gitu. Kita bisa tertawa, kita tadi bisa bernyanyi, memuji Tuhan, ya kan? Ya, bisa hadir di TVRI ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, Tuhan memberikan terbaik sama kita. Nah, sebagai respon kita
ya, maka kita pun harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu sebagai ungkapan syukur kita. Karena kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita juga harus memberikan yang terbaik juga sama Tuhan. Itu lewat apa? Ya, kalau di gereja ya lewat persembahan ucapan syukur kita, kan begitu. Makanya saya selalu menekankan kepada jemaat itu kalau beri persembahan itu ya jangan digini-ginikan baru dikasih. Ya kan kalau perlu digosok itu. Gitu kan? Ya kan, setrika dulu supaya rapi itu. Serapi-rapinya, sebagus-bagusnya berikan sama Tuhan. Ya, itu kalau kita di gereja, ya kan ada persembahan, ya kan gitu. Memberikan. Nah, kalau kita juga dalam kehidupan selain di gereja bagaimana? Ya, kan gitu. Ya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kita menolong orang lain, ya kan? Kita mendoakan orang lain, kan begitu. Ya, kita baca firman, itu sebagai salah satu kita mau memberikan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Gitu Bu Pendeta. Iya, luar biasa ya. Beri yang terbaik ya, selalu untuk Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Bahkan anak tunggal satu-satunya Dia berikan kepada kita, kepada pemirsa dimanapun Anda percaya, pemberian terbaik yang diberikan sorga, diberikan Allah kepada kita, anaknya yang tunggal. Sebab itu persembahkan kurban terbaikmu juga untuk Tuhan. Anda dapat menyaksikan Mimbar Agama Kristen TVRI Sumsel melalui YouTube ataupun Facebook TVRI Sumsel atau hari Minggu pukul 10 pagi dan diulang lagi pukul 10 malam. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Dengan tema hari ini, Tuhan menyediakan, yang diangkat dari kisah Abraham mempersembahkan satu-satunya anaknya yang tunggal, Ishak. Mari persiapkan hati selalu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kita lanjut penjelasan kita. Silakan Pak narasumber, Pendeta Bagus. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi saudara, ya, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-18 tadi, di mana yang pertama Allah meminta kepada Abraham untuk memberikan kurban persembahan, kurban bakaran kepada dia. Nah, kita tahu saudara bahwa kurban bakaran, kurban persembahan yang diminta Allah untuk Abraham persembahkan itu bukan kambing domba. Bukan. Tetapi anak yang satu-satunya itu. Anak perjanjian. Anak yang sudah lama dijanjikan Allah kepada Abraham dan Sarah. Makanya saudara kalau kita baca di dalam ayat Kejadian 21 ayat 5, Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak itu dilahirkan, lahir. Bayangkan saudara. Ya. Nah, tapi kemudian saudara kita lihat bagaimana Allah meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran persembahan kepada dia. Nah, tentunya saudara kita melihat di sini bagaimana Allah menguji iman ketaatan Abraham. Ya. Dan respon Abraham benar saudara. Ketika Allah meminta agar Abraham mempersembahkan kurban persembahan, kurban bakaran ya, untuk dia, untuk Allah. Abraham dia tidak mikir, bagaimana nanti ya? Atau dia protes, loh ini bagaimana Tuhan ini ya? Allah ini ya? Anak ini kan udah lama saya janji, udah lama saya minta. Dan dijanjikan Tuhan, kok tiba-tiba Tuhan minta lagi? Kan begitu. Tapi saudara kita belajar bahwa bagaimana Abraham akhirnya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Itu Bu Pendeta. Iya, luar biasa ya. Artinya itu kan satu-satunya harta yang begitu berharga ya dia miliki. Saya pun beberapa waktu lalu itu memiliki pengalaman ya, karena anak baru masuk pekan orientasi, jadi sekitar 5 hari itu tidak memegang handphone. Jadi setiap hari itu selalu melihat handphone dengan harapan bisa mendapatkan kabarnya. Sebagai orang tua begitu kan tuh ada perasaan gimana, selalu membuka dengan harapan. Karena kita tuh begitu cinta mengasihi anak kita. Hanya satu hal yang saya harapkan, dapat berita. Nah, sedangkan Abraham ini bukan hanya kehilangan kontak beberapa saat, tetapi minta dipersembahkan. Pak Pendeta kaitkan bagaimana orang Kristen mentaati perintah Tuhan yang kemudian memberikan harta yang paling berharga untuk Tuhan. Oke, makasih Bu Pendeta. Jadi saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Ya, kadang-kadang ini saudara. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan, jangan pikirkan apa kata orang. Lalu kalau memang kita sudah punya niat atau kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, jangan tunggu. Tunggu Tuhan, kan gitu. Ya, nantilah Tuhan, tidak bisa seperti itu. Nah, kalau Tuhan minta kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, maka saatnya sekarang persembahkan yang terbaik sama Tuhan. Sesuatu yang bernilai. Jadi jangan pikir bagaimana nanti Tuhan ya, apa ya nanti yang akan terjadi, apa yang nanti akan saya terima kalau saya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sebagainya. Enggak saudara. Gitu. Tetapi memang kita harus yakin, gitu loh. Ketika Tuhan minta aku harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi dirinya, maka lakukan, gitu loh. Ya kayak itu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau kamu mempersembahkan begini, nanti saya diberkati enggak gitu. Nanti saya mengalami enggak seperti itu atau bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, itu, baik Pak Pendeta. Untuk memperdalam atau memperlengkapi kebenaran firman Tuhan ini, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu audiens kita. Silahkan yang mau menyampaikan kesaksian. Minta tolong mic, oke. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya. Saya dengan Ibu Sarma Burumangunsong, suami saya Sihite, anak saya ada 3 dan sudah besar-besar. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Kalau berbicara tentang kesaksian, tentang kebaikan Tuhan, saya selalu menangis. Karena begitu luar biasa Tuhan dalam setiap hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada di tempat ini. Tetapi saya mau satu kesaksian, mungkin kalau terlampau banyak waktu tidak mencukupi ya, saya angkat pada 2 tahun yang lalu suami saya dapat serangan lah ya. Bahkan pada saat itu di bulan September tahun 2021 itu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak pernah terpikir dia sakit, semuanya baik-baik semua. Tetapi pada waktu itu dia terserang serangan kolesterol tinggi, kata dokter pada saat itu. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Ternyata kata dokter Jimmy pada saat itu, ini sudah terlambat. Memang 3 hari sudah di rumah, saya pikir hanya lemas, ternyata sudah fatal ya. Dan saya bawa ke rumah sakit Siloam. Kata dokter, wah pokoknya banyak sekali yang dia sudah sebutkan ini. Cuman saya terus berdoa, Tuhan, aku tahu aku punya Tuhan. Aku tahu aku punya Tuhan yang luar biasa pada saat itu ya. Selama 3 minggu perubahan ada, tetapi tidak drastis. Dia belum bisa berjalan sama sekali. Akhirnya kata dokter, Ibu sudah bisa pulang, tetapi harus makan obat, segala macam obat, ada berapa macam itu, dan harus terapi rutin. Oke, kami pulang dan tidak ada terpikir, saya hanya terpikir, Tuhan, ini suami saya, anak-anak saya masih perlu biaya ya, perlu biaya.
Dan saya, kita ini kan manusia ya, kadang-kadang ada dibilang dari sebelah kiri, wah gimana nih, kecewa, kenapa ya Tuhan, terus ada apa ini, bagaimana nanti anakku. Jadi sepertinya ini merupakan akhir dari segala-galanya. Cuman saya tetap melawan. Mungkin saya juga percaya banyak teman-teman saudara yang mendoakan saya. Ketika saya jatuh saya bangkit lagi. Ketika saya jatuh saya bangkit lagi. Sesudah pulang kami dari Siloam, kami terapi suatu hari. 3 hari sesudah pulang dari Siloam, saya terapi dan ketemu dengan seseorang di terapi itu. Dia sampaikan, kami bercerita, dia bilang, Ibu kalau masih baru, ayo langsung ke Jakarta. Ada disebutin, mungkin bisa saya sebutin ya Bu ya. Waktu itu saya disebutin Dokter Terawan. Wah, saya pikir Dokter Terawan. Saya pikir dalam pikiran saya, Dokter Terawan itu 150-200 juta. Cuman saya sambil bercerita, saya bilang, oh oke, coba nanti saya pikirkan. Tapi suami saya kan sudah diam-diam saja ya. Dia juga mungkin, wah 200 juta, 150 gitu ya. 150 sampai 200 juta gitu. Cuman akhirnya kami pulang ya Bu ya. Kami pulang, kami berdoa. Ada tabungan, cuman kalau kita semuanya kita buat ke situ habis. Apalagi untuk anak-anak masih kuliah, masih banyak kegiatan. Oke, akhirnya saya nggak tahu, saya berdoa terus. Akhirnya saya putuskan, oke lah, saya coba dulu ke Dokter Terawan. Saya cari info, saya telepon, saya dijadwalkan hari ini langsung ke rumah sakit. Saya langsung terbang pada saat itu dan saya pun alangkah banyak pasien yang sudah antri. Saya dijadwalkan pada saat itu 2 minggu lagi akan kembali lagi. Aduh gimana ini, ongkos saja pulang pergi sudah berapa gitu ya. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau memang saya dijadwalkan 2 minggu lagi, berarti saya bukan rezeki saya berobat di sini. Saya akhirnya ketemu dengan perawat asisten pribadi Dokter Terawan. Namanya saya masih ingat sampai saat ini, Ibu Rini. Ibu Rini, saya dari Palembang, anak-anak saya masih kecil. Kalau boleh tolong saya dibantu, saya mau langsung dijadwalkan. Dia bilang, oh Ibu orang Palembang ya? Iya Bu, saya anak-anak saya masih perlu perhatian. Akhirnya dia bilang, dia bilang begini, jadi apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan sediakan. Amen. Seperti tema kita ya. Amen. Dia bilang, oh Ibu orang Palembang, saya senang sekali dengan tempoyak. Nah dari tempoyak tidak pernah terpikir dia menolong kami. Nah akhirnya dijadwalkan besok pagi-pagi Ibu sudah ke sini. Padahal jadwal udah 2 minggu lagi kembali lagi. Nah sesudah kami sampai jam 7 di situ, luar biasa juga kuasa Tuhan. Dia siapkan tempat saya, tempat suami saya di ruang VIP. Saya tidak, ini terus terang ini Tuhan yang campur tangan. Saya duduk dengan beberapa orang pejabat-pejabat yang didampingi oleh jenderal yang sudah berpangkat. Saya cuma berdua dengan suami saya. Tapi saya percaya, saya melihat sambil saya menangis. Luar biasa. Akhirnya saya nomor 2 dipanggil, Daulat Sihite dipanggilnya, luar biasa Tuhan Yesus. Saya bisa ketemu dengan Dokter Terawan dan saat itu saya memang balik lagi kembali 2 hari langsung ditindak dan semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ada satu memang yang saya perlu bagikan di sini. Waktu itu hari pertama kami di kantin pada saat itu sebelum hari pertama saya di rumah sakit. Ada Tuhan izinkan ada dompet yang besar, yang kecil ya, bukan besar ya, kecil sekali itu, segini ya. Jadi waktu itu kami di kantin pagi-pagi, kami menunggu dokter. Nah kami turun ke bawah, ternyata termos minum ketinggalan, saya naik lagi ke atas. Pelayan dia bilang begini, ibu hanya ibu pelanggan pertama saya. Jadi ini ibu warna hitam waktu itu, ini tas ibu, tas saya bilang kan. Jadi saya lihat di dalam itu, ada berapa gepok duit ya. Saya lagi butuh pada saat itu ya. Kalau saya iman saya agak lemah ya Bu Pendeta ya. Saya akan ambil itu karena dia terus menyodorkan dompet itu. Enggak, tetapi dengan
dengan saya mau ambil ya namanya manusia. Kalau saya ambil ini berarti saya beres dengan keuangan ya kalau secara manusia. Cuman sambil saya tidak punya ini, kamu peganglah Dek, nanti pasti ada orang ya yang datang. Loh Ibu kan yang pertama di sini, enggak. Saya akhirnya turun, saya sambil menangis dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah luluskan saya dalam pencobaan ini. Nah, jadi saya mau bersaksi di tempat ini. Begitu luar biasa Tuhan Yesus, asal kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Amen. Tuhan sediakan bukan hanya cuman materi semata, tetapi Tuhan siapkan semuanya. Terima kasih. Amin, Ibu amin. Pendeta. Tentunya bukan dengan uang segepok tadi, tapi Tuhan siapkan dengan cara yang lain. Luar biasa, ada ujian tapi lolos, tapi Tuhan siapkan untuk kebutuhan 150 sampai 200 atau apapun itu, tapi yang jelas Tuhan menyediakan. Amin. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Istri yang cantik, istri yang baik, yang selalu takut akan Tuhan, akan selalu mendapat pujian luar biasa. Yang menyanyi sudah cantik-cantik dan tentunya hatinya juga takut akan Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita kembali mengupas ayat kebenaran firman Tuhan. Silahkan Pak Pendeta Bagus. Oke, terima kasih Bu Pendeta.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kejadian 22 ayat pertama sampai dengan 18 tadi, ya ada 4 poin yang Tuhan mau ya kita lakukan dalam kehidupan kita tentang sebuah kurban persembahan itu. Nah, yang pertama Saudara, kita melihat bahwa Abraham setia dan taat akan perintah Allah. Kalau kita baca tadi di ayat 5 sampai dengan ayat 10, lalu di ayat yang ke-18, tidak ada perbantahan yang dilakukan oleh Abraham kepada Allah. Dia setia, dia taat. Dia tunjukkan itu kesetiaannya dan ketaatannya. Tidak ada protes, tidak ada sungut-sungut. Tuhan ini, ini kan anak ini kan sudah lama Tuhan kau janjikan. Kok kau minta lagi? Enggak, saudara. Abraham tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk membantah perintah Allah, untuk memprotes, untuk bersungut-sungut. Tidak, saudara. Dia setia dan taat kepada firman Allah. Sehingga upah ketaatannya itu kita lihat. Dia diberkati dan keturunannya semua diberkati oleh Tuhan. Nah, ada firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Amin. Jadi saudara tadi firman Tuhan katakan Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, itu. Abraham mengasihi Tuhan. Gitu. Makanya ketika Abraham mengasihi Tuhan, dia tunjukkan bagaimana sikapnya dia mengasihi Tuhan. Dia tidak membantah, dia tidak protes, dan tidak bersungut-sungut. Dia patuh, setia, dan taat. Kenapa? Abraham tahu, Bapak Ibu, bahwa di balik itu Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi dia. Nah itu. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat bagaimana Abraham memiliki iman yang kuat. Dia memiliki iman yang kuat. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Nah, sama halnya di ayat ke-8 dikatakan, jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana Abraham dia beriman yang sungguh kepada Tuhan. Dia tidak khawatir ketika hambanya melihat, kamu tinggal di sini, aku akan berangkat, aku bersama anakku. Abraham tidak ngomong, aku mau mempersembahkan anakku, Tuhan meminta anakku ini. Tidak, saudara. Bahkan dikatakan Allah yang menyediakan. Abraham menunjukkan bagaimana imannya yang sungguh-sungguh, yang teguh kepada Allah. Tidak ragu, tidak takut sedikit pun. Karena Abraham tahu Allah yang menyediakan yang terbaik baginya. Amin. Nah, yang ketiga saudara, kita melihat bagaimana Abraham mengenal Allah yang dia sembah. Ya, di ayat yang pertama, ya, dikatakan setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham, apa yang dikatakan Abraham? Ya Tuhan. Lalu di ayat 11, ya, namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahut Abraham, ya Tuhan. Ini Bapak Ibu. Ya. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya saudara, bagaimana Abraham dia mengenal siapa yang Allah yang dia sembah. Bukan tidak mengenal siapa yang Allah yang dia sembah, tidak, dia mengenal. Abraham mengenal betul siapa yang Allah yang dia sembah. Makanya dikatakan berseru, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan yang menyediakan, dan dinamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Nah, yang keempat saudara, kita melihat bagaimana, sebelum itu saya mau minta dibaca satu firman Tuhan dalam 1 Yohanes ya, silakan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu
bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Amin. Nah, di ayat itu saudara, bagaimana kita harus mengenal Allah yang benar. Nah, Abraham dalam pertemuannya dengan Allah, dia mengenal siapa yang Allah sembah, yang dia sembah. Allah yang benar. Nah, begitu juga saudara dalam kehidupan kita juga. Ya, bagaimana kita juga harus mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Ya. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang Kristen tidak mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita yang benar. Nah itu. Nah, yang terakhir saudara, di sini kita melihat bahwa Abraham diuji dan menang, lalu dia menerima berkat dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Di ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Ya, dikatakan di sana, firman-Nya, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Ini saudara. Jadi bagaimana Abraham ketika dia diuji oleh Tuhan, dia taat, dia setia, dia menang saudara. Bahkan Tuhan menyediakan anak domba untuk dia persembahkan, dia korbankan bagi Allah. Dan lewat kesetiaannya itu saudara, dan lewat kemenangan ujian yang dialami oleh Abraham, Abraham diberkati bukan hanya untuk dirinya, bahkan anaknya sampai keturunannya. Makanya di ayat 18 tadi dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Makanya kenapa Abraham di Alkitab dikatakan Bapa segala orang percaya. Karena imannya, karena kepercayaannya kepada Allah, Abraham diberkati. Amin. Itu benar. Luar biasa ya. Wow, puji nama Tuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan kupasan firman Tuhan dari hambanya yang kembali meneguhkan iman percaya kita, mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut dan khawatir, Dia Tuhan yang menyediakan. Bahkan Tuhan tuh bersumpah demi dirinya untuk memberkati hidup pemirsa jika engkau taat dan setia kepada, serta beri yang terbaik kepadanya. Yuk kita mendengarkan satu pertanyaan dari audien kita. Silakan. Shalom Bapak Pendeta, Salam, Ibu salam. Pendeta. Kalau sudah mendengar tadi tentang Abraham, ada pertanyaan Pak Pendeta. Apa tujuan Allah meminta Abraham untuk memberikan persembahan putranya yang terkasih? Jadi apa tujuan Allah di situ Pak Pendeta? Oke, apa tujuan? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita mendengarkan sebuah pertanyaan. Tapi saya minta Anda jangan kemana-mana, terlebih dulu. Sebentar kita akan membahas sedikit jawaban pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban pertanyaan yang akan diberikan oleh narasumber kita. Silakan Pak Pendeta Bagus. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi saudara, apa sih tujuannya Allah meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya? Nah saudara, kita melihat bagaimana memang perjumpaan antara Allah dengan Abraham itu tidak sembarangan saudara. Ada rancangan Allah, ada rencana Allah yang harus digenapi dalam kehidupan Abraham. Makanya Abraham itu dipanggil dari tanah Ur Kasdim, dari tanah nenek moyangnya, untuk menerima janji berkat. Bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi keturunannya.
Gitu. Makanya Allah mau menguji Abraham. Apakah Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan anaknya, dia setia, dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap teguh untuk percaya kepada Dia yang memanggilnya dan memilihnya. Nah, ternyata akhirnya Abraham menang. Abraham tunjukkan bahwa dia tidak ragu untuk beriman, percaya penuh, bahkan mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Abraham menerima berkat itu dari Tuhan. Amin. Nah, Tujuannya menguji iman, dan saat dia menang dalam ujian, Iya. diberkati Tuhan. Bukan untuknya saja, tetapi semua keturunannya. Amin. Ya, silakan untuk meringkas apa yang sudah kita bahas pada saat ini, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Bunda. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, lewat apa yang Tuhan uji kepada Abraham, bagaimana dalam kehidupan kita pribadi sebagai orang Kristen. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, yang pertama, kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin itu di luar ekspektasi kita. Sekalipun itu mungkin sepertinya berat, Tuhan aku tidak mampu. Setia aja Bapak Ibu. Setia taat ketika Tuhan uji kita. Sama seperti Abraham. Setia taat, maka Abraham memperoleh kemenangan. Dan diberkati Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Saudara, bagaimana kita juga harus memiliki iman yang kuat. Jangan sedikit ada pencobaan, Tuhan aku tidak ke gereja, aku tidak mau lagi berdoa, Tuhan percuma Tuhan, aku sudah setahun 2 tahun berdoa memohon, tidak Tuhan jawab, udahlah berhenti. Gitu. Iya. Artinya saudara, bagaimana kita tetap setia sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Dia, sekalipun mungkin di luar dugaan kita itu yang terjadi. Yang ketiga saudara, bagaimana kita juga mengenal Allah yang kita sembah. Bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup. Allah yang bekerja dari dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Jadi itu Allah kita. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kalau kita diuji oleh Tuhan, ya, jangan protes sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngomong, Tuhan tidak adil, tidak benar nih Tuhan. Jangan saudara. Yakinlah saudara, ketika kita menang melewati setiap ujian yang Tuhan perkenankan untuk kita alami, itu artinya saudara, kita mau go to the next level. Tuhan mau iman kita tuh bukan iman yang anak-anak lagi, tapi iman yang bertumbuh, iman yang semakin dewasa. Dan ketika kita menang mengalami ujian itu Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti yang dialami kesaksian Ibu tadi. Akhirnya ketika Tuhan menguji, dia percaya tetap beriman, Tuhan kasih berkat bagi Ibu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, rasanya waktu kita itu masih belum cukup untuk membahas kebenaran firman Tuhan ini dan mendengarkan penjelasan. Baiklah, kita akan mengakhiri acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Engkau ya Bapa, atas firman-Mu yang sudah Engkau pendengarkan bagi kami. Bagaimana Tuhan Abraham Engkau uji untuk mempersembahkan anak yang satu-satunya, yaitu Ishak, sebagai kurban persembahan kepada Engkau. Dan akhirnya Tuhan, Abraham menang atas ujian itu. Dia setia taat kepada Engkau. Dia tetap beriman kepada Engkau. Dia tetap tahu untuk mengenal siapa Engkau, Allah yang benar. Dan akhirnya Tuhan, dia menang dan memperoleh berkat. Mampukan kami Tuhan, sama seperti Abraham, untuk kami Tuhan tetap setia dan taat kepada Engkau Tuhan, melewati setiap hal dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan tetap beriman kepada Engkau, tidak meninggalkan keyakinan kami, keteguhan iman kami kepada Engkau Tuhan, sekalipun kami harus mengalami ujian dan pencobaan. Mampukan kami juga ya Bapak, untuk kami dapat semakin mengenal Engkau semakin hari secara benar, dan sehingga Tuhan iman kami semakin bertumbuh kepada Engkau. Dan mampukan kami juga Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu Tuhan berdoa untuk semua kami, baik itu Tuhan yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan dan melihat siaran ini. Tuhan, Engkau berkati kami dalam setiap pekerjaan, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami, kesehatan kami. Engkau berkati juga Bapak.
Dan hamba Tuhan berdoa juga Tuhan untuk TVRI Sumatera Selatan. Engkau berkati direksi, setiap staf, karyawan, semuanya Tuhan. Yang bekerja, berikan kesehatan dan berkat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.